Bersihkan, desisnya, memegang secangkir kopi susu karamel yang setengah tumpah seolah itu adalah barang bukti dalam kasus kejahatan besar. Cangkir itu bukan milikku. Tumpahan itu bukan ulahku. Tapi rasa malu, sudah pasti itu milikku, karena Bu Ratna, ibunda CEO, bukan karyawan, bukan anggota dewan direksi, hanya seorang sosialita tua dengan tas kulit antik yang penuh opini, baru saja membentakku di depan klien terbesar kami. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku berlutut, mengambil serbet, tersenyum, berpura-pura. Itulah yang kau lakukan ketika kau telah memberikan 15 tahun hidupmu untuk sesuatu dan kau belum siap melihatnya mati konyol. Tapi aku tahu saat itu juga, saat berlutut di karpet hotel itu, mengelap tumpahan amarahnya, ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Bukan patah, tapi sebuah pergeseran. Kau mau aku diam? Baik. Kau mau aku patuh? Siap. Tapi kau lupa satu hal, Bu Ratna. Aku ingat semuanya. Dan aku menulis semuanya. Anggap saja ini hobiku. Sebagian orang merajut. Aku mencatat permainan kekuasaan seolah-olah mereka adalah spesies dalam buku panduan lapangan. Halo, saya Dewi. Usia saya 48 tahun. Saya punya mobil Honda tua yang bergetar saat direm, laci meja penuh promak, dan salah satu wajah yang orang anggap ramah sampai saya mulai menggunakannya. Kau mungkin mendengarkan ini sambil bekerja, atau pura-pura bekerja, dan aku mengerti, silakan saja multitasking. Tapi jika cerita ini membuat tekanan darahmu naik seperti yang kurasakan hari itu, silakan tekan tombol suka, mungkin juga berlangganan. Serius, itu membuat tim tetap bersemangat dan tidak saling menyalahkan. Kalau tidak, kami mulai melakukan hal-hal seperti mengurutkan kertas printer berdasarkan abjad. Baiklah, biar aku mundur ke saat segalanya masih sedikit masuk akal. Mitra Karsa dimulai di sebuah kamar kosong dan garasi tanpa pendingin. Almarhum Pak Surya, pendirinya, memiliki pesona aktor lawas dan paranoia seorang pria yang menyimpan kata sandinya di brankas lalu lupa kombinasinya. Tapi dia cerdas, kenal banyak orang, dan percaya pada pertumbuhan yang lambat. Saat aku bergabung, hanya ada aku, Pak Surya, seorang pria bernama Budi yang hanya bertahan 3 bulan, dan anjing Pak Surya, Jalu, yang pernah mengencingi tas kerja seorang bankir saat presentasi. Masa-masa yang indah. Aku bukan orang yang suka pamer. Sampai sekarang pun begitu. Tidak pernah perlu. Tugasku adalah mendengarkan lebih baik dari orang lain dan memperbaiki apa yang klien tidak sadari telah mereka kacaukan. Pak Surya biasa bilang aku adalah termostat di ruangan itu. Menjaga segalanya agar tidak membeku atau terbakar. Dia mempercayaiku. Bahkan menjadikanku pemimpin sementara terakhir kali dia sakit dan perlu istirahat sejenak. Katanya, jangan biarkan mereka menjual jiwa tempat ini selagi saya pergi. Dan aku tidak melakukannya. Kami melewati 2 guncangan ekonomi, 1 investigasi federal terhadap klien, dan sebuah rebranding yang logonya tampak seperti pasta gigi kawin dengan orang-orangan sawah. Melalui semua itu, aku bertahan. Pak Surya bertahan. Pekerjaan kami tetap baik. Lalu Pak Surya meninggal. Tanpa peringatan, hanya telepon dari putrinya yang mengatakan, ayah meninggal dalam tidurnya semalam, dengan tenang. Jenis ketenangan yang menyulut api di setiap sudut hidupmu. Di acara tahlilan, aku memakai baju hitam, membawa bunga, dan membuat diriku berguna. Kau tahu bagaimana rasanya. Orang-orang berlalu lalang seperti turis duka cita, dan seseorang harus mengisi ulang termos kopi. Itulah yang akan dilakukan Pak Surya. Bu Ratna, sementara itu, berkeliling seolah sedang audisi untuk sinetron, menyeka matanya yang kering dengan sapu tangan berbordir inisial dan mengingatkan siapapun dalam jarak 3 meter bahwa putranya akan menggantikan posisi Pak Surya. Lalu, muncullah Bima. Bima Wijaya, pertengahan 30-an, potongan rambut mahal, ego lebih besar dari pendapatan kuartal kami, dan kecerdasan emosional setara sepotong roti. Aku pernah melihatnya berkeliaran di sekitar bisnis selama bertahun-tahun, muncul saat liburan atau ketika portofolio kriptonya anjlok. Dia pernah bertanya padaku apakah ada anak magang yang bisa mencucikan bajunya karena tempat ini seharusnya punya fasilitas serba ada.
Dia diangkat menjadi CEO dalam waktu yang lebih singkat daripada memperbarui bio LinkedIn. Minggu pertama, dia mengadakan rapat penyelarasan visi. Terjemahannya, dia menggunakan 50 istilah keren untuk mengatakan dia tidak suka cara kerja yang lama dan ingin energi segar. Dewan direksi tersenyum seperti manekin. Sebagian besar dari mereka berutang budi atau kekalahan main golf pada Pak Surya. Tak satu pun dari mereka ingin menentang garis keturunan. Saat itulah, Bu Ratna mulai muncul. Tanpa jabatan, tanpa peran, hanya ada di sana. Dia akan duduk di kursi lama Pak Surya dalam rapat seolah-olah itu hak lahirnya. Memberi komentar seperti, itu tidak terlalu feminin, saat meninjau slide presentasiku. Pernah dia merapikan kerah bajuku sebelum panggilan video. Aku memintanya untuk tidak melakukannya. Dia berkata, hanya mencoba membantumu agar tidak terlihat terlalu medok. Aku dari Solo. Terserah kau saja. Klien lamaku yang pertama dialihkan dalam sebulan. Kami ingin memberi Kevin kesempatan untuk melebarkan sayapnya, kata Bima, merujuk pada seorang pria yang pernah salah mengirim pesanan GoFood ke seluruh email perusahaan. Baik, ini permainannya. Mainkan perlahan. Sabar. Pak Surya telah menyiapkanku untuk saat-saat seperti ini, atau begitulah pikirku. Aku tetap profesional. Menulis ulang presentasi yang dihancurkan Bu Ratna dengan font warna pink dan emoji bintang. Mengambil alih rapat yang dibatalkan dari jadwal Bima. Tersenyum ketika klien berbisik, tunggu, itu benar ibunya, seolah-olah kami berada dalam sebuah sitkom aneh. Aku bahkan pernah tertawa sekali. Tapi semua itu mulai menumpuk. Komentar sinis. Panggilan tiba-tiba dari HR yang menanyakan apakah aku merasa selaras. Ringkasan penilaian tahunanku hanya berbunyi bisa menunjukkan lebih banyak antusiasme untuk kepemimpinan baru. Lalu tibalah insiden kopi itu. Acara itu untuk klien terbesar kami. Kami sudah bekerja sama selama 15 tahun. Bu Ratna masuk seolah dia pembawa acara penghargaan, memerintahkan anak magang untuk memperbaiki slide-nya, menumpahkan minuman manisnya ke seluruh karpet, dan kemudian dengan gaya seorang penjahat di film, menunjuk ke arahku dan berkata, tolong bersihkan itu. Dan aku melakukannya. Lalu aku berdiri dan berjalan pergi. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun karena harga diriku mungkin sudah berdebu, tapi belum mati. Mereka pikir mereka sedang menyingkirkan barisan tua, tapi yang tidak mereka tahu adalah bahwa Pak Surya pernah memberiku sebuah binder. Kulit tipis dengan stempel emas bertuliskan, jaga-jaga, enduk. Jangan buka sampai kau membutuhkannya. Malam itu aku membukanya, dan permainan pun berubah. Berita duka itu baru saja tayang, ketika para pemangsa mulai berdatangan dengan sepatu pantofel dan blazer warna pastel. Kematian Pak Surya seperti pohon tumbang di hutan, sunyi, tiba-tiba, dan tak ada yang siap mengakui betapa banyak keteduhan yang pernah diberikannya. Mereka mengadakan rapat dewan direksi darurat 2 hari kemudian. Bukan seminggu, bahkan tidak cukup lama bagi abu jenazah Pak Surya untuk tenang. Email masuk pukul 7.3 pagi. Kehadiran wajib. Perencanaan suksesi mendesak. Aku memakai baju hitam. Bima memakai setelan biru tua dan senyum seorang pria yang merasa alam semesta akhirnya menyadari bahwa ia berutang sesuatu padanya. Dewan direksi nyaris tidak melirik anggaran dasar sebelum menyetujuinya. Kontinuitas, sebut mereka, warisan keluarga. Tak peduli bahwa satu-satunya warisan Bima adalah podcast setengah jadi tentang hustle culture dan lini kaos yang bertuliskan kerja keras itu seksi dengan font Comic Sans. Ayah selalu bilang tempat ini bisa lebih dari sekadar konsultan yang membosankan. Bima mengumumkan seolah-olah sedang memberikan pidato yang tidak diminta siapapun. Sudah saatnya kita melangkah ke masa depan. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat ke buku catatanku di mana aku menulis satu kalimat. Dia tidak pernah mengatakan itu, tidak butuh waktu lama bagi transformasi sesungguhnya untuk dimulai. TV di lobi berhenti menayangkan berita pasar dan mulai memutar foto-foto stok orang-orang yang saling tos di kantor berkonsep terbuka. Buletin perusahaan mulai menyebut karyawan sebagai katalis perubahan. Kami diminta untuk mengikuti rapat harian meskipun kami tidak terlibat dalam proyek tersebut karena keselarasan itu suci. Dia bahkan membawa seorang pria bernama
Sebut saja Banyu, untuk mengaudit vibe kantor. Tapi yang terburuk bukanlah Bima, melainkan Bu Ratna. Bu Ratna Wijaya, yang sebelumnya dikenal karena selain nanas juaranya dan diblokir dari 2 grup WhatsApp RT, tiba-tiba menjadi penasihat eksekutif CEO. Tidak di atas kertas, tidak di situs web, hanya di dalam ruangan, selalu di dalam ruangan sialan itu. Pertama, dia muncul di rapat operasional hari Senin kami. Kukira dia tersesat. Pada hari Jumat, dia sudah memberi masukan pada hasil kerja untuk klien. Font ini terasa terlalu serius, katanya sekali saat meninjau rincian anggaran. Ayo kita beri sedikit sentuhan whimsy. Orang-orang suka whimsy. Itu adalah laporan mitigasi risiko untuk sebuah firma keamanan siber. Whimsy tidak ada dalam menu. Dia akan membuntuti Bima. Saat berkeliling kantor, menunjuk pada hal-hal seperti mesin kopi atau tanaman hias sambil berbisik. Tak lama kemudian, kami punya mesin baru yang hanya membuat kopi susu oat dan tanaman hias yang daunnya rontok seperti kucing gugup. Yang menyakitkan bukan hanya absurditasnya, tapi keheninganku. Aku tidak melawan ketika mereka mengalihkan klien Sinar Jaya. Aku telah mengelola portofolio Sinar Jaya sejak hari pertama. Kami menerima mereka di garasi Pak Surya. Aku terbang ke kantor pusat mereka saat badai salju untuk membantu mereka melewati merger, dan sekarang klien itu diserahkan kepada Greg, yang mengira EBITDA adalah merek minuman energi. Greg punya sentuhan modern, Bima menjelaskan ketika aku bertanya dengan lembut mengapa aku tidak dilibatkan dalam rapat transisi. Sinar Jaya ingin seseorang yang mengerti pasar saat ini. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung selalu berarti kami rasa kamu sudah ketinggalan zaman, lalu datanglah rebranding. Bu Ratna mengumpulkan tim desain di ruang istirahat dengan nampan berisi kue lapis dan berkata, ayo buat logo ini lebih mudah didekati. Yang terjadi selanjutnya adalah 6 minggu penuh dengan desain aneh berwarna pastel dan slogan huruf kecil. Draft akhir kami tampak seperti seharusnya ada di kotak sereal organik. Aku melakukan pekerjaanku. Membangun ulang presentasi setelah campur tangannya. Menghaluskan suasana ketika klien bertanya mengapa seorang wanita parubaya dengan tas bermerek terus muncul tanpa diundang. Tersenyum ketika Bu Ratna memberiku sampel parfum yang tidak kuminta dengan catatan. Yang ini berkesan muda, tapi tetap rendah hati. Setiap sayatan kecil mengeluarkan lebih banyak darah. Jabatanku tidak berubah, tetapi udara di sekitarku berubah. Rekan-rekan kerja ragu-ragu sebelum melibatkanku. Proyek-proyek yang biasa aku pimpin menjadi senyap, bahkan resepsionis, semoga Tuhan memberkatinya, mulai berkata, biar saya cek dengan Pak Bima dulu, ketika aku meminta untuk memesan ruangan. Tetap saja, aku tidak mengatakan apa-apa karena orang-orang sepertiku, kami menunggu, kami mengamati, kami bertahan lebih lama dari kekacauan yang tidak boleh kami sebutkan. Tapi pukulan terakhir datang saat rapat umum kuartal kedua. Aku berdiri di dekat belakang, memegang cangkir kertas berisi kopi encer ketika Bima mengatakannya. Perusahaan ini dulu berjalan berdasarkan pengetahuan warisan. Sekarang berjalan dengan keberanian. Warisan. Kata itu lagi. Kode untuk usang, basi. Bu Ratna menimpali, suaranya manis seperti sirup. Dan syukurlah kita punya beberapa pasang mata baru di ruangan ini, kan? Dia menepuk lengan Bima dan memindai audiens seperti guru pengganti yang memeriksa murid yang saling melempar kertas. Tidak ada yang melihatku, yang mana itu? Lebih buruk dari apapun. Mereka sudah menghapuskanku secara langsung. Setelah itu, Wakil Direktur Sinar Jaya menarikku ke samping. Dewi, jujur saja, katanya, matanya melirik ke sana kemari. Siapa wanita itu? Yang mana? Tanyaku, karena aku butuh sedetik. Yang memakai blus kuning dengan papan klip itu. Dia bilang dia kepala strategi. Bukan, jawabku. Lalu dia siapa? Aku menyesap kopiku lama dan berkata, dia keluarga. Dia mengangguk. Ah, tidak perlu dijelaskan lagi. Dan dia pergi. Malam itu, aku tinggal sampai larut untuk membersihkan kotak masuk email dan menata ulang beberapa file. Bu Ratna melewati mejaku saat hendak pulang, diikuti oleh awan parfum dan keangkuhan. Jangan kerja terlalu keras, katanya. Kamu tidak tambah muda, loh, dia tertawa sendiri.
Aku menatap layar untuk waktu yang lama sebelum membuka laci yang belum pernah kusentuh selama bertahun-tahun. Di dalamnya, di bawah klip binder berdebu dan spidol kering, ada benda yang diberikan Pak Surya kepadaku 5 tahun lalu, bersampul kulit, dengan embos. Satu frasa tertulis dengan tulisan tangannya yang tajam dan seperti laba-laba di sampul dalam, buka hanya jika masa depan melupakan masa lalu. Tepi-tepinya sudah usang, segelnya masih utuh, tetapi masa depan baru saja melupakanku. Dan aku akan mengingatkannya siapa yang membangun fondasi sialan ini. Aku berkata pada diriku sendiri ini hanya sebuah fase. Fase yang panjang, bodoh, dan memalukan, seperti pubertas dengan kartu nama dan rantai email pasif-agresif. Kau ingin percaya bahwa jika kau tetap menunduk dan bekerja, keadaan akan berbalik. Bahwa seseorang berjas di suatu tempat, tiba-tiba akan ingat kaulah alasan klien terbesar kita tidak pergi saat Pak Surya cuti sakit. Bahwa menjadi pendiam dan kompeten masih akan berarti sesuatu di dunia yang sekarang dijalankan oleh istilah-istilah keren dari LinkedIn dan papan Pinterest Bu Ratna yang berlabel Vibes Bos Cewek. Sebaliknya, aku diberi kursi barisan depan untuk menonton sirkus. Bima membentuk tim inovasi inti baru, yang sebenarnya hanyalah kode untuk merekrut orang-orang yang dia temui di sebuah acara teknologi di mana semua orang memakai jaket hoodie yang serasi dan meneriakkan tentang sinergi. Ada Ardi, yang menggambarkan dirinya sebagai alkemis pemikiran. Ada Putri, yang punya 2 gelar dalam storytelling organisasi dan berpikir bahwa diam dalam rapat berarti kau tidak hadir sepenuhnya. Dan Jaka, hanya Jaka, yang pernah bertanya padaku apakah sistem CRM lama kita bisa diubah menjadi antarmuka blockchain karena dia membaca sebuah artikel. Bima menugaskanku untuk melatih mereka. Beri mereka transfer ilmu. Dewi, kamu adalah otak institusional kita. Aku hampir tertawa, bukan karena dia salah, tapi karena aku tahu begitu transfer ilmu selesai, dia akan mencabut kabelku dan melemparkan hard drive-nya ke laci. Meski begitu, aku melatih mereka. Aku duduk di ruang rapat menjelaskan riwayat klien, kendala proyek, dan mengapa kau tidak pernah menjadwalkan panggilan klien pada hari Kamis, karena Greg dari bagian hukum selalu menjadi galak setelah sesi minum-minum tengah minggunya. Mereka mengangguk, mencoret-coret istilah keren, lalu meluncurkan kanal WhatsApp bernama Mitra Kasa Bangkit, di mana mereka memposting kutipan inspirasional dan ulasan air kelapa. Bu Ratna, sementara itu, mulai mengedit lagi. Dia akan masuk ke departemen grafis dan berdiri di belakang anak-anak magang, menyarankan mereka untuk menambahkan lebih banyak kilauan pada diagram lingkaran. Dia memperbaiki salah satu slide presentasiku untuk klien manajemen risiko dengan menambahkan klip art detektif kartun yang memegang kaca pembesar. Ketika aku dengan lembut memintanya untuk mengembalikannya, dia menjawab, "Jangan terlalu terikat dengan pekerjaanmu. Itu hanya piksel." Aku mengerjakan ulang semua yang disentuhnya, dalam diam, karena di suatu tempat di benakku, aku masih berpikir profesionalisme adalah pedang dan perisaiku. Lalu tibalah panggilan dengan Pak Raharjo. Pak Raharjo, bukan yang itu, adalah COO sebuah firma logistik pertahanan. Klien besar, temperamen besar. Kami telah membina mereka selama lebih dari 1 dekade. Kami sedang di tengah presentasi, Bima dengan kikuk membawakan presentasi yang telah dipercantik Bu Ratna dengan transisi teks berapi-api, ketika Pak Raharjo menyela, "Maaf, siapa lagi wanita itu?" Dia menunjuk ke Bu Ratna, yang duduk di ujung meja, makan jeruk di tengah panggilan seolah kami berada di dapurnya. "Dia. Keluarga," kata Bima, gugup. "Dia telah menasihati saya." "Pak." Raharjo menyipitkan matanya. "Dia ibumu?" Bima mengangguk. Pak Raharjo terdiam sejenak, lalu bergumam, "Ya Gusti," dan mematikan kameranya. Panggilan berakhir lebih awal. Setelah itu, Bu Ratna cemberut. "Ada apa dengannya?" Bima hanya berkata, "Nanti juga mereka mengerti," seolah gravitasi adalah pilihan. Beberapa minggu berikutnya, kabur menjadi satu pendarahan yang panjang dan lambat. 1000 sayatan kertas. Undangan rapat di mana kehadiranku bersifat opsional. Hasil kerja yang ditinjau tanpa masukanku. Makan malam klien, yang baru ku ketahui saat melihat fotonya di Instagram. Bu Ratna menandai dirinya sebagai ratu korporat.
Lalu tibalah malam apresiasi. Malam apresiasi klien tahunan. Pak Surya memulainya sebagai cara untuk berterima kasih kepada mitra lama kami. Acara berkelas, koktail, musik jazz lembut, makanan yang tidak melibatkan tusuk gigi atau air mancur saus kacang. Dulu aku yang mengurus semuanya. Sekarang aku diberi papan klip dan disuruh bantu koordinasi tempat duduk saja. Aku memakai baju biru tua. Bu Ratna memakai payet. Bima memakai kesombongan. Aku berdiri di dekat bar mengurus daftar kedatangan ketika Bu Ratna mendekat dengan minuman di satu tangan dan tasnya di tangan yang lain. Ups, pekiknya. Dan percikan sesuatu yang lengket mengenai lantai di kakiku. Pelayan-pelayan ini, sungguh. Tidak ada pelayan di dekat kami. Dia melihat ke bawah, lalu menatapku. Tolong bersihkan itu, ya. Cukup keras untuk didengar oleh dua wakil direktur dari klien terbesar kedua kami. Salah satunya mengangkat alis. Yang lain menyesap anggurnya dan memperhatikanku, dan aku. Aku membungkuk, mengambil serbet, dan membersihkannya. Aku tidak ingat musik atau denting gelas. Aku hanya ingat suara detak jantungku sendiri yang menderu di telingaku seperti kereta barang yang tidak bisa aku lompati. Tanganku stabil. Wajahku datar, tapi di dalam, sesuatu patah. Bukan hancur, bukan berantakan, hanya putus seperti saklar yang dimatikan. Sebuah lampu. Padam. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan tidak berdiri dengan cepat. Aku selesai mengelap, membuang serbet ke tempat sampah, dan mengangguk seolah itu hanya tugas lain dalam daftar panjang hal-hal yang di bawah standarku, tetapi tetap diharapkan. Bu Ratna sudah membalikkan badannya. Malam itu, aku pulang dalam keheningan. Tidak ada musik, tidak ada podcast, hanya suara jalan tol dan pikiranku sendiri, yang berteriak menembus kebisingan. Sesampainya di rumah, aku pergi ke lemari di lorong, menggali melewati baterai cadangan, kotak P3K, dan rol pembersih benang darurat. Mengeluarkan sebuah kotak tahan api. Di dalamnya ada binder itu, binder Pak Surya. Aku belum membukanya, tapi aku menatapnya lama sekali, karena wanita berpayet itu mungkin telah menumpahkan minumannya. Tapi aku akan menumpahkan kebenaran. Aku tidak menangis. Aku juga tidak marah, aku hanya berganti pakaian. Malam itu, setelah membersihkan aroma hidangan pesta dan penghinaan masam dari kulitku, aku mengenakan celana olahraga dan hoodie kuliah tua dengan lubang di sikunya. Tidak ada anggur, tidak ada es krim, tidak ada pesta mengasihani diri sendiri, hanya aku, lampu di meja makan, dan kotak kunci tahan api yang telah duduk tak terbuka selama 5 tahun di bawah kotak berlabel, lampu Natal, rusak. Aku memutar kunci kombinasi pada gemboknya. Terbuka dengan erangan logam rendah dari sesuatu yang sudah lama tidak diganggu. Di dalamnya, persis seperti yang kuingat, sebuah binder hitam tipis dengan satu judul embos emas di punggungnya, klausul kontingensi. Tidak ada subjudul, tidak ada penjelasan, hanya 2 kata itu dan sebuah post-it kuning di sampulnya yang bertuliskan tulisan tangan Pak Surya, untuk Dewi, ketika itu bukan lagi milikmu, tapi kau ingat milik siapa tadinya. Aku duduk, membukanya. Setiap lembar adalah salinan pindaian dari akta pendirian asli Mitra Karsa, yang dibuat pada tahun rambut Pak Surya masih berwarna dan satu-satunya kantor kami memiliki tempat tidur anjing di sudutnya. Aku membalik perlahan pada awalnya, lalu lebih cepat, melewati tabel ekuitas, kelas saham, struktur pemungutan suara, lalu aku melihatnya. Bagian 7. Klausul reversi pendiri, tidak disorot, tidak ditebalkan. Hanya ada di sana, seperti pintu jebakan di lantai gereja, terkubur dengan indah dan siap. Bahasanya padat. Pak Surya tidak pernah menggunakan 10 kata jika 30 kata bisa digunakan. Tapi aku sudah cukup sering melihat bahasa hukum untuk memahaminya. Dalam hal terjadi ketidakmampuan, kematian, atau ketidakhadiran berkelanjutan dari pejabat pendiri, dan setelah adanya pelanggaran yang terdokumentasi terhadap prinsip-prinsip piagam, yaitu integritas tata kelola, non-diskriminasi, dan kebijakan konflik kepentingan, wali amanat penerus yang ditunjuk akan diberikan wewenang sementara untuk mengambil alih kendali kelas
pemungutan suara pendiri dan kursinya untuk jangka waktu tidak lebih dari 180 hari atau hingga tindakan perbaikan diverifikasi oleh Dewan. Mataku melompat kembali. Wali amanat penerus yang ditunjuk, Dewi E. Wulandari. Aku bersandar di kursiku, tidak bernapas selama 10 detik penuh. Lalu aku membungkuk lagi dan membaca klausul itu 3 kali lagi. Rinciannya jelas, setidaknya cukup jelas. Jika tata kelola perusahaan telah dikompromikan melalui nepotisme atau praktik-praktik yang merugikan, dan jika aku bisa membuktikannya, aku bisa. Di bawah piagam pendirian Mitra Karsa sendiri, memicu pengambilalihan kepemimpinan sementara, bukan untuk menjadi CEO, bukan untuk menempatkan diriku seperti seorang ratu pendendam, tetapi untuk mengambil kembali kursi pendiri sementara. Cukup lama untuk bersih-bersih rumah, cukup lama untuk mencabut kebusukan berpayat itu dari dinding. Aku berdiri, berjalan ke dapur, menyeduh secangkir kopi hitam yang begitu kental hingga bisa melunturkan cat, duduk kembali, dan memulai pekerjaan yang sebenarnya. Pukul 10.45 malam, aku telah membuat 3 salinan klausul itu, menyoroti setiap baris yang penting, membandingkannya dengan pelanggaran piagam, dan memberi label folder baru bukti pendukung. Aku mencetak email, tangkapan layar WhatsApp, penghapusan undangan kalender, pengalihan tugas rapat, bahkan foto-foto Bu Ratna memberikan masukan pada dokumen internal, tanpa tanda tangan, tanpa persetujuan, dan tanpa diundang. Aku membuka LinkedIn-nya, dia akhirnya membuatnya, dan mengambil tangkapan layar bagian di mana dia mencantumkan dirinya sebagai penasihat strategis di Mitra Karsa. Tidak ada dalam daftar gaji kami, tidak ada persetujuan dewan, tapi di sanalah dia mengklaim pengaruh. Itu saja sudah merupakan pelanggaran. Piagam Pak Surya melarang peran penasihat keluarga tanpa persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas. Itu adalah aturan nomor 3. Aku menggali lebih dalam. Menemukan foto dari acara malam apresiasi, yang dimana dia menunjuk pada tumpahan yang kulap. Di latar belakang, 2 klien senior sedang menonton, satu dengan tangan bersedekap. Aku memulai sebuah catatan, indikator lingkungan kerja yang merugikan. Di bawahnya, aku mendaftar setiap kali aku dilemahkan di depan umum, dialih tugaskan tanpa penjelasan, atau dimanipulasi untuk tersenyum melewati penurunan jabatan. Setiap entry memiliki tanggal, cap waktu, dan seorang saksi. Aku tidak mengirim pesan pada siapapun, tidak menelepon siapapun. Ini bukan proyek kelompok. Pukul 1.12 pagi, aku punya 3 map Manila yang terisi, berlabel, dan terklip. Aku menyusun ringkasan 1 halaman yang ditujukan kepada penasihat hukum perusahaan, seorang pria bernama Pak Wibowo, yang masih berutang budi padaku karena menyelamatkan mukanya saat klien mengamuk pada tahun 2017. Mencetak 2 salinan, menandatangani dan memberi tanggal, dan menyegel salah satunya dalam amplop kurir. Lalu aku duduk dan melihat hasil kerjaku. Rapi, klinis, dingin, tapi terasa membara di tanganku seperti senjata rahasia. Beberapa wanita melempar gelas anggur, beberapa berteriak di tangga, beberapa berhenti di tengah rapat dan mempostingnya di Facebook. Aku mengajukan dokumen, karena ada jenis balas dendam khusus dalam melakukan sesuatu dengan benar. Dalam memastikan setiap detail diperhatikan, setiap aturan diikuti, sehingga ketika saatnya tiba, dan aku tahu itu akan tiba, tidak ada argumen, tidak ada celah, tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah kebenaran yang terdokumentasi, bercap waktu, legal, dan Pak Surya, dimanapun dia berada, telah memastikan bahwa ketika perusahaan ini kehilangan arah, seseorang yang benar-benar peduli akan memiliki kunci untuk membawanya pulang. Pukul 3.37 pagi, matahari mulai mengintip di sela-sela tirai. Aku menuang sisa kopi, meletakkan amplop tersegel di dekat pintu depan, dan duduk dengan binder Pak Surya di pangkuanku. Besok, mereka akan mencoba memecatku, dan aku akan membiarkan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang aku tahu. Mereka tidak melihat apa yang aku lihat, dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang mereka pikir sudah pergi, akan segera berjalan kembali, memegang kontrak dan korek api. Matahari baru saja mengupas dirinya dari cakrawala ketika aku menekan tombol kirim pada pesanan kurir. Pengiriman prioritas keesokan harinya.
Tanda tangan diperlukan. Jendela pengiriman 09,0,09,11 pagi. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Aku mengaturnya agar bertepatan sempurna dengan pemakamanku sendiri. Maaf, rapat, HR. Mereka pikir aku datang untuk dikubur. Aku datang untuk mengubur mereka dalam dokumen. Tapi aku tidak bodoh. Sebelum aku menembakkan satu-satunya peluru hukumku, aku butuh sepasang mata kedua. Bukan sembarang mata, matanya. Pak Frans Suryo belum pernah menginjakkan kaki di gedung Mitra Karsa selama hampir 1 dekade. Penasihat hukum lama Pak Surya, berjenggot perak tipis, tangan yang selalu sedikit gemetar, dan suara seolah setiap klausul datang dengan kutukan. Terakhir ku dengar, dia tinggal di sebuah kondominium pensiunan dekat Puncak, dengan seekor kucing adopsi bernama Winston dan kebencian mendalam terhadap yogurt modern. Aku masih punya nomornya, terkubur dalam daftar kontak lamaku di bawah Pak Frans, jangan telepon kecuali kebakaran. Jadi aku menelepon dan mengucapkan satu kalimat. Klausul Pak Surya baru saja hidup. Hening, lalu tawa kecil yang kering. Temui aku di kedai kopi tua, bawa kopi kental dan semua dosamu. Kedai kopi tua tidak berubah. Sofa kulit yang sama retaknya. Pelayan yang sama dengan suara serak perokok yang memanggil semua orang mas atau mbak, entah kau berusia 4 atau 90 tahun. Aku duduk di bilik belakang pada pukul 10.03 pagi. Binder di tangan, map-map terselip di dalam tas hitam polos, dan 2 cangkir kopi, keduanya hitam, keduanya tanpa basa-basi. Pak Frans tiba dengan jaket tweed dengan tambalan di siku dan mata yang lebih tajam dari kebanyakan badut ruang rapat yang kutemui dalam 6 bulan terakhir. Kamu terlihat seperti seseorang yang akan melakukan pembunuhan hukum, katanya, duduk tanpa menyapa. Bagus, jawabku. Karena aku tidak bertanya apakah aku boleh. Aku bertanya apakah aku benar. Aku menyerahkan binder itu kepadanya, terbuka di bagian 7. Dia membaca dalam diam, bibirnya nyaris tidak bergerak. Setiap beberapa detik dia akan mendengus, suara rendah yang kesal seperti seorang pria yang menemukan seseorang telah menata ulang papan caturnya saat dia tidur. Lalu dia mendongak. Mereka pernah menggunakan ini sekali, katanya. Dulu sekali. Sepupu Pak Surya mencoba menyelundupkan temannya dari sekolah bisnis sebagai CFO sementara. Dewan mengabaikan protokol. Pak Surya membalik klausul ini seperti saklar. Menutup semuanya dalam 72 jam. Mengembalikan anggaran dasar, memecat sepupunya, membekukan saham semua orang selama seminggu hanya untuk mengingatkan mereka siapa yang memegang kunci kerangka sialan itu. Jadi ini berlaku. Jika kau punya dokumentasi, aku mengeluarkan map-map itu, menggesernya di atas meja yang lengket. 1 untuk pelanggaran tata kelola. 1 untuk lingkungan kerja yang merugikan. 1 untuk campur tangan eksekutif yang tidak disetujui. Pak Frans membolak-balik foto, cap waktu, daftar LinkedIn Bu Ratna sebagai penasihat yang ditunjuk sendiri, undangan rapat dengan namanya tetapi tanpa peran formal, email di mana dia memberikan arahan, entry kalender Bu Ratna untuk sinkronisasi strategi eksekutif tanpa ada orang lain yang diundang, bahkan pesan WhatsApp di mana dia menyebutku terlalu posesif secara emosional tentang masa lalu. Pak Frans mendengus. Nah, ini dia. Dan ini, aku menggeser email yang memberhentikanku dari klien Sinar Jaya, sebuah percakapan internal di mana Bima berkata, Dewi terlalu banyak sejarah, mari kita segarkan citranya. Senyum Pak Frans lambat dan sinis. Citra baru saja membunuhnya. Kami duduk dalam diam sejenak, menyeruput kopi pahit kami saat dengungan kedai kopi berdengung di sekitar kami, piring berdentang, garpu bergesekan, desis sesekali dari daging asap. Pak Frans akhirnya bersandar. Kamu adalah wali amanat yang ditunjuk. Mereka telah melanggar. Kamu berhak memicu klausul itu, tapi begitu kurir itu masuk, kamu tidak bisa menarik kembali pinnya. Aku tidak mau, kataku, datar. Dia mengangguk sekali. Kalau begitu, kirim granatnya. Kembali di rumah, aku memeriksa ulang semuanya. 3 kali. Amplop itu tebal. Aku menyegelnya dengan selotip yang diperkuat, mencetak surat ringkasan lagi, memaraf sudut bawah dengan tinta biru,
menambahkan satu halaman terakhir dengan surat pernyataan bermeterai yang mengonfirmasi peristiwa, tanggal, dan tindakan yang diambil oleh Bima dan Bu Ratna selama 90 hari terakhir. Aku mengirim email kepada Pak Wibowo, penasihat hukum kami. Subjeknya hanya bertuliskan, klarifikasi tata kelola untuk ditinjau pukul 09.00. Lampirannya tidak ada, hanya satu baris di badan email, salinan fisik akan tiba melalui kurir terpercaya. Mohon konfirmasi penerimaan secara langsung. Lalu aku mencetak satu salinan lagi untuk diriku sendiri, memberinya label, jika terjadi kebakaran, dan menyelipkannya di laci dashboard mobilku. Ketenangan yang menyelimutiku tidaklah riuh. Bahkan tidak memuaskan. Itu adalah dengungan sunyi yang kau dengar tepat sebelum badai pecah. Aku menjalani sistem pagiku seolah-olah sedang menata meja untuk makan malam orang lain. Memberi makan kucing, mencuci cangkirku, mengenakan blazerku, abu-abu arang, tidak ada mencolok, hanya cukup struktur bahu untuk mengatakan jangan macam-macam. Pukul 8.34 pagi, aku meninggalkan rumah. Pukul 8.59, aku melangkah keluar dari lift ke lantai eksekutif Mitra Karsa. Aku berpapasan dengan Bu Ratna di lorong. Dia menatapku seolah aku adalah noda kopi yang seharusnya sudah dia bersihkan dari karpet berbulan-bulan yang lalu. Rapat besar hari ini, cicitnya. Cobalah untuk tidak membuatnya tentang dirimu, sayang. Aku tersenyum. Tidak akan pernah. Dia berjalan melewatinya. Aku terus berjalan. Tepat pukul 9.00 pagi, kurir akan menyerahkan amplop kepada Pak Wibowo yang akan membelah tempat ini seperti resleting yang rusak, dan aku akan duduk di ruangan sebelah menunggu eksekusi skripku. Tenang seperti air danau, karena kau tidak bisa memecat alarm kebakaran. Kau hanya bisa menunggunya berbunyi. Itu hari Selasa. Langit kelabu, kopi basi, jenis hari yang meresap ke tulangmu bahkan sebelum kau melewati mesin fotokopi. Aku tahu apa yang akan datang. Bukan karena seseorang memberitahuku atau karena bintang-bintang sejajar di mangkuk sarapanku. Tidak, aku tahu, karena Bima adalah tipe pria yang berpikir pembalasan paling baik dilakukan sebelum tengah hari, saat kopi masih panas dan ego belum basi. Email HR. Mendarat pukul 7.52 pagi. Subjek. Diskusi mengenai perilaku di tempat kerja. Kehadiran wajib. Waktu, 09.00 pagi. Lokasi, ruang konferensi eksekutif B. Tidak ada rincian, tidak ada konteks, hanya cukup ketidakjelasan untuk membuat anak magang berkeringat. Tapi aku tidak berkeringat. Aku tiba lebih awal. Bima, tentu saja, datang terlambat, berbau parfum mahal dan keputusan yang buruk. Bu Ratna sudah duduk ketika aku masuk, bertengger seperti seorang bangsawan KW, dengan syal bunga dan kuku merah runcingnya, menyeruput teh dari cangkirnya sendiri, berbibir emas, mungkin dibawa dari rumah karena peralatan makan kantor membuatnya gatal-gatal. Perwakilan HR masih baru, mungkin baru lulus S2. Dia tampak seperti masih percaya pada budaya perusahaan. Nama di dadanya bertuliskan Nicole, dan dia tidak mau menatap mataku. Dia tampak seperti seseorang yang diberi granat hidup dan diberitahu itu adalah bola stres. Dewi, kata Bima, duduk di seberangku seolah dia sedang memandu acara bincang-bincang santai. Terima kasih sudah bergabung. Ini tidak akan lama. Bu Ratna tersenyum tanpa menunjukkan gigi. Sangat penting untuk memberi ruang bagi akuntabilitas. Bima melirik Nicole, yang meraba-raba sebuah map dan pulpen berlogo perusahaan. Mari kita buat ini sederhana, katanya, sambil meregangkan jari-jarinya seolah dia sedang berbaik hati pada kami semua. Sikapmu telah menjadi penguras semangat. Klien telah memperhatikan, pimpinan telah memperhatikan. Kamu menolak perubahan, meremehkan strategi tim, dan sejujurnya, membangkang. Dia mengucapkan kata terakhir itu seolah rasanya mahal. Aku mengangkat alis, tidak berbicara, tidak berkedip. Nicole membolak-balik beberapa kertas. Berdasarkan dokumentasi yang diberikan oleh pimpinan senior, ini memenuhi syarat sebagai dasar untuk pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 12 Cita 4 dari Kebijakan Perilaku Karyawan kami.
Bima bersandar, menyilangkan jari-jarinya di belakang. Kepalanya seperti dewa kampus di atas tahta kekuasaan pinjaman. Jadi, katanya, efektif segera. Kamu diberhentikan dari posisimu di Mitra Karsa. Bu Ratna sudah mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop kecil yang menyedihkan dengan nama tercetak dengan font Comic Sans. Mungkin dia pikir font itu melunakkan pukulan. Tetap saja, aku tidak mengatakan apa-apa. Nicole berdeham, kamu akan punya waktu 30 menit untuk mengumpulkan barang-barangmu. Akses sistemmu akan dinonaktifkan pada pukul 9,30. Keamanan sudah siaga. Hanya protokol standar. Bu Ratna berbicara lagi, suaranya dicelupkan ke dalam sirup merendahkan. Kami menghargai pengabdianmu selama bertahun-tahun, sayang. Ini hanyalah evolusi alami. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya. Inilah wanita yang sengaja menumpahkan minuman, yang memberiku sampel parfum berlabel penuh harapan. Yang pernah bertanya apakah aku bisa lebih banyak tersenyum saat presentasi karena itu baik untuk kehangatan merek. Bima tampak senang, seperti anak kecil yang baru saja merobohkan istana pasir dan mengharapkan tepuk tangan. Nah, katanya. Ada yang ingin kamu katakan? Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena waktu yang sangat tepat. Karena saat itu juga, tepat saat kalimat kamu diberhentikan, sepenuhnya mengendap di udara seperti parfum murahan, ada ketukan di pintu. 3 ketukan. Tegas, berirama. Nicole tersentak. Bima mengerutkan kening. Bu Ratna menyipitkan mata seolah seseorang salah mengucapkan merek anggurnya. Pintu terbuka dan masuklah seorang pria berseragam abu-abu rapi. Kantong kulit hitam di bawah satu lengan, lencana kurir di dadanya. Dia memindai ruangan, papan klip di tangan. Saya ada pengiriman untuk Pak Wibowo, penasihat hukum. Mendesak. Nicole berdiri setengah bingung. Oh, beliau ada di sebelah. Kurasa. Tidak masalah, kata kurir itu, sudah bergerak menuju ruang konferensi di sebelahnya. Dia tidak menunggu izin. Bima bergeser di kursinya. Ada apa itu? Mungkin hanya birokrasi hukum lagi, gumam Bu Ratna. Aku melihat jam tanganku. 09,3 pagi. Tepat waktu. Tetap saja, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya meletakkan kartu identitas perusahaanku di atas meja. Di sebelahnya, sebuah kotak beludru kecil berisi pin penghargaan yang kuterima di pesta ulang tahun ke-10 di mana Pak Surya memberikan pidato. Bima terlalu sibuk dengan ponselnya untuk bertepuk tangan. Nicole meraih amplop dengan jari gemetar seolah tidak yakin siapa yang harus menyentuhnya lebih dulu. Aku mendorongnya dengan lembut ke arahnya. Jangan khawatir, kataku, suara setenang angin musim dingin. Kamu tidak akan membutuhkannya. Dan dengan itu, aku berdiri, merapikan blazerku, berjalan ke pintu, tidak menoleh ke belakang karena aku tidak perlu menjelaskan diriku kepada puing-puing. Bangunan itu sudah terbakar dan sistem pemadamnya baru saja menerima pemberitahuan aktivasi. Pak Wibowo adalah jenis pengacara yang selalu membawa 2 pulpen dan berbicara dalam kalimat-kalimat yang bertanda baca sempurna. Dia juga benci kejutan, benar-benar membencinya. Pernah menyebut pesta ulang tahun kejutan sebagai sergapan yang tidak bersahabat, jadi ketika kurir memberinya amplop tebal tersegel bertanda urusan hukum pribadi, untuk ditinjau segera, dia tidak langsung membukanya. Dia menatapnya terlebih dahulu seolah mengukur berat konsekuensinya melalui kertas. Kemudian, dengan efisiensi seorang pria yang telah mengoreksi janji pernikahannya sendiri, dia membukanya dengan pembuka surat berbentuk pedang. Hanya Pak Wibowo. Aku tidak lagi di ruangan itu, tapi urutan kejadiannya menyebar seperti bau roti gosong. Cepat, masam, dan tidak mungkin diabaikan. Bu Ratna masih di ruang konferensi HR ketika Pak Wibowo masuk. Bima sedang di tengah-tengah kesombongannya, menyuruh Nicole untuk meminta bagian fasilitas mengubah fungsi kantor Dewi. Mungkin untuk barjus atau zona tidur siang kreatif. Nicole hanya berkedip. Pak Wibowo tidak duduk. Dia tidak berbicara. Hanya masuk, memegang amplop di satu tangan dan surat di dalamnya di tangan yang lain. Matanya memindai halaman pertama dengan cepat,
lalu lebih lambat. Kemudian dia membalik halaman. Hening, lebih hening. Lalu tindakan kecil yang halus dari rasa cemas itu, dia membetulkan kacamatanya. Bima tidak menyadarinya, dia sibuk menyeringai pada kecerdasannya sendiri. Bu Ratna, bagaimanapun, merasakan pergeseran itu. Dia melirik Pak Wibowo dan berkata, "Kenapa lama sekali?" Pak Wibowo mendongak, dan untuk pertama kalinya sejak kematian Pak Surya, ada celah di baju zirah hukum perusahaan. Suaranya stabil, tapi wajahnya mengkhianatinya, berkerut di dahi. Sudut mulutnya tertarik kencang seperti seseorang yang mencoba untuk tidak memuntahkan seteguk koin. "Pak," katanya, kepada Bima, dan kata itu mendarat seperti jarum jatuh di rumah duka. Dia baru saja memicu klausul reversi pendiri. Bima berkedip. "Klausul apa?" Pak Wibowo membalik halaman lagi, mengangkatnya di antara dua jari. Bagian 7 dari piagam pendirian, diajukan saat didirikan. Diverifikasi, bermeterai, dan terakhir diubah 5 tahun lalu, Bu Ratna mencibir. "Itu omong kosong. Itu hanya bualan seremonial yang ditulis Pak Surya ketika kami masih menggunakan mesin faks. Itu tidak bisa ditegakkan." "Bisa ditegakkan," kata Pak Wibowo pelan. "Sudah diratifikasi 2 kali. Nicole, kasihan, tampak seperti sedang mencoba meleleh ke dalam kursi ergonomisnya." Bima mencondongkan tubuh ke depan. "Oke. Bahkan jika itu nyata, yang mana, omong-omong, aku bilang ini bohong, apa pengaruhnya sekarang?" Pak Wibowo mengangkat matanya. "Klausulnya eksplisit. Dalam hal kematian pendiri, jika tata kelola dikompromikan oleh nepotisme atau perilaku yang melanggar prinsip piagam, hak suara pendiri untuk sementara kembali ke wali amanat yang ditunjuk. Wali amanat itu," katanya, mengangkat surat itu lagi, "adalah Dewi E. Wulandari." Bu Ratna membuat suara antara batuk dan tawa. "Apa? Karena dia menemukan binder tua di kotak sepatu? Ayolah, ini hanya Dewi yang bersikap dramatis." "Ini tidak akan bertahan," Pak Wibowo tidak menanggapi. "Dia tidak perlu. Dia hanya menyingkir saat sosok lain memasuki ruangan dengan tenang, efisien, seperti cuaca yang akan berubah." "Itu Bu Irma, sekretaris Dewan Direksi." Papan klip di tangan, wajah tak terbaca. "Kami telah mengonfirmasi tanda tangan dan cap waktu," katanya, berbicara kepada ruangan. "Penunjukan wali amanat ini sah. Rapat tinjauan telah dijadwalkan untuk sesi darurat segera." Bima melompat berdiri. "Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak bisa begitu saja. Dia bahkan bukan karyawan lagi. Kami baru saja memecatnya." Bu Irma tidak gentar. "Yang mana, menurut klausul, dapat diartikan sebagai tindakan pembalasan terhadap wali amanat yang dilindungi. Itu saja sudah memenuhi syarat sebagai pelanggaran prosedural." Bu Ratna mencengkeram cangkirnya seolah-olah itu adalah pelampung. Ini tidak masuk akal. Tapi Bima, dia akhirnya terlihat takut. Dia tampak seperti seorang pria yang baru saja menemukan kunci yang dia ganti tidak berfungsi pada satu-satunya orang yang dia pikir telah dia kunci. "Maksudmu dia punya kuasa?" tanyanya, suaranya tipis. "Maksud saya," jawab Pak Wibowo, melipat surat itu, dan meletakkannya di tas kerjanya dengan presisi, "dia punya kuasa. Selama 180 hari ke depan." Keheningan yang panjang dan panas menyelimuti ruangan seperti tirai yang menyesakkan. Lalu datanglah pukulan terakhir. Pak Wibowo membuka laptopnya. Sesuai prosedur klausul, wewenang Bu Dewi mencakup kemampuan untuk menempatkan eksekutif senior pada cuti administratif sementara sambil menunggu tinjauan tata kelola. Dia mendongak. "Haruskah saya yang pemberitahuannya, atau Anda lebih suka melakukannya sendiri?" Mulut Bima terbuka. Tidak ada yang keluar. Bu Ratna akhirnya meletakkan cangkirnya, dan untuk pertama kalinya sejak dia menyelinap ke perusahaan ini seperti virus beraroma, dia tidak punya sepatah kata pun. "Aku tidak duduk di ujung meja. Itu akan terlihat terlalu bersemangat, terlalu lapar. Dan aku di sini bukan untuk merebut kekuasaan. Aku di sini untuk memulihkannya. Jadi aku memilih kursi kedua di sebelah kanan, yang biasa disebut Pak Surya Jangkar yang tenang. Kursi itu menghadap jendela.
membiarkan cahaya masuk, membiarkanmu melihat bayangan bergerak sementara yang lain pura-pura tidak merasakannya. Pak Wibowo berdiri di ujung ruangan, map di satu tangan, kacamata bertengger rendah di hidungnya. Ekspresinya tidak terbaca, tapi aku melihat cara dia mengetuk sudut kertas itu 1, 2, 3 kali. Itu adalah isyaratnya. Dia hanya melakukannya sebelum membaca sesuatu yang akan mengakhiri karier seseorang. Bu Ratna sudah membetulkan blusnya seolah ini adalah pertemuan makan siang. Bima, berkeringat, dikerah bajunya meskipun AC diatur sedingin ruang ganti, mencoba menyeringai seolah-olah kamera masih menyala. Pak Wibowo tidak meninggikan suaranya, dia tidak perlu. Pak, katanya kepada Bima, dia baru saja memicu klausul reversi pendiri. Kata-kata itu jatuh seperti beton basah, Bima berkedip 2 kali. Apa-apaan itu, Pak Wibowo? Tidak menjawab dengan ringkasan. Dia tidak melunakkannya. Dia hanya membuka map, berdeham, dan mulai membaca dengan keras. Bagian 7. Dalam hal ketidakmampuan atau kematian pejabat pendiri, jika tata kelola yang merugikan atau pelanggaran prinsip non-interferensi terjadi, kelas saham pengendali milik pendiri dan hak tata kelola dapat kembali ke wali amanat yang ditunjuk untuk jangka waktu tidak lebih dari 180 hari atau hingga tinjauan yang dipimpin dewan selesai. Dia melirik ke atas. Dalam kasus ini, wali amanat yang ditunjuk adalah Dewi E. Wulandari. Ruangan tidak terkesiap, tidak pada awalnya. Ruangan itu hanya menjadi diam seolah menahan napas menunggu seseorang berkata, hanya bercanda. Tapi tidak ada yang melakukannya. Bima memandang Bu Ratna seolah-olah dia mungkin akan datang dan menepis klausul itu seperti lalat. Dia membuka mulutnya. Saya sarankan Anda tidak menyela, kata Pak Wibowo, matanya tidak pernah meninggalkan halaman. Bu Ratna menutupnya, lagi, cepat. Pak Wibowo melanjutkan. Klausul ini ditegaskan kembali dalam memo Dewan tertanggal 14 April 2020. Ini mencakup bahasa yang secara eksplisit melarang nepotisme, termasuk peran penasihat keluarga, campur tangan eksekutif oleh non-karyawan, dan tindakan pembalasan terhadap wali amanat. Ketiganya telah didokumentasikan. Bu Irma, yang selalu diam, mengklik pulpennya dan mulai mencatat. Wajahnya seperti batu nisan. Wali amanat dalam kasus ini mempertahankan hak proksi penuh atas suara tata kelola pendiri, lanjut Pak Wibowo. Efektif segera. Ini termasuk hak untuk mengadakan sesi darurat, memulai cuti bagi eksekutif saat ini, dan mencabut hak istimewa penasihat dari personel yang tidak terpilih. Terjemahan. Bima akan dicadangkan. Bu Ratna akan dihapus. Dan aku hanya duduk di sana, bernapas pelan, tangan terlipat di pangkuanku. Tidak sombong, tidak berjaya, hanya diam. Karena kebenaran sedang bergerak di ruangan itu sekarang. Berat, tak terbantahkan. Ini tidak masuk akal, gumam Bima, menggosok pelipisnya. Dia bahkan tidak bekerja di sini lagi. Kami memecatnya, yang mungkin merupakan tindakan pembalasan, kata Pak Wibowo tanpa melihat ke atas. Bahasa klausulnya memungkinkan itu untuk memicu aktivasi. Saat pemecatannya diproses, klausul itu berlaku. Bu Ratna berdiri. Pak Surya tidak pernah bermaksud agar dia mengambil alih. Dia hanya seorang pengurus kertas yang diagungkan. Dia tidak tahu cara memimpin. Pak Wibowo membalik halaman lain. Memo terakhir Pak Surya, ditulis 6 bulan sebelum kematiannya, merujuk pada Bu Dewi sebagai tulang punggung institusional Mitra Karsa. Satu-satunya orang yang saya percayai dengan jiwa perusahaan jika saya pergi. Perlu saya bacakan dengan keras? Bu Ratna duduk. Bima menatap dinding. Tidak ada yang menatapku, tapi aku bisa merasakan mereka bergeser. Penasihat hukum, yang dulu tersenyum sopan, lalu mengabaikan emailku, sekarang sedang memindai klausul itu dari balik bahu Pak Wibowo. Anggota dewan yang pernah menyebutku bisa diandalkan seolah-olah itu adalah hadiah hiburan. Mereka saling melirik, menghitung dalam hati. Kerusakan PR, blok suara, reaksi investor, dan Bu Irma, akhirnya menatapku, hanya sekali,
dan mengangguk. Kecil, nyaris tak terlihat, tapi ada. Protokol. Baik, kata Pak Wibowo, menutup map. Kita sekarang akan memulai sesi darurat untuk memberlakukan pengawasan wali amanat. Efektif segera, Bu Dewi mengambil alih kursi tata kelola pendiri. Bima berdiri, begitu cepat hingga kursinya berdecit keras di lantai kayu. Kalian tidak bisa melakukan ini, Anda sudah melakukannya, kata Pak Wibowo datar. Anda membuka pintu, dia hanya berjalan melewatinya. Bu Ratna mulai mengatakan sesuatu, mungkin semacam hinaan yang setengah jadi, tapi berhenti karena aku akhirnya bergerak. Aku berdiri perlahan, diam-diam, bukan untuk berbicara, hanya untuk berjalan ke kursi lama Pak Surya, kursi kulit, dengan sandaran tangan yang usang karena sering dia ketuk saat berpikir. Kursi itu belum tersentuh selama berbulan-bulan. Hanya disimpan di sana seperti kuil yang tidak ada yang berani duduki. Aku meletakkan satu tangan di sandarannya. Tidak duduk. Belum. Hanya berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka mencoba menguliti tempat ini seperti bangkai, aku merasakan udara bergeser kembali, sedikit, menuju keseimbangan, menuju kebenaran. Bukan karena aku berteriak, tetapi karena dokumen itu berbisik lebih keras dari teriakan manapun. Ruang rapat selalu menjadi mausoleum sikap dan pertunjukan. Pria-pria berjas ketat berpura-pura terbuat dari batu. Wanita-wanita bermain tak terlihat sampai kegunaan mereka berakhir. Dan Pak Surya. Pak Surya adalah satu-satunya yang memperlakukan keheningan sebagai strategi, bukan penyerahan diri. Aku biasa duduk di dekat jendela, bukan karena aku suka pemandangannya, tetapi karena aku butuh sesuatu yang hidup untuk dilihat sementara yang lain bermain politik. Kali ini, bagaimanapun, aku tidak di dekat jendela. Aku berada di ujung meja. Dewan direksi sudah duduk ketika aku masuk, tak satu pun dari mereka menatap mataku pada awalnya. Mereka tidak tahu apakah aku ancaman atau pembalasan. Aku tidak memberi mereka kepuasan dengan keduanya. Aku hanya mengangguk sekali kepada Bu Irma, yang mulai membaca dari piagam, suaranya rendah tapi jelas. Klausul reversi pendiri, sebagaimana ditinjau dan dikonfirmasi oleh penasihat hukum, dengan ini diakui sah dan aktif. Wali amanat yang ditunjuk, Dewi E. Wulandari, akan mengambil alih semua wewenang tata kelola yang ditunjuk pendiri, efektif segera. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada desahan, hanya derit kursi yang tidak nyaman dan suara keputusan buruk yang mengeras dalam waktu nyata. Bima duduk di samping, bukan bersama Dewan, tetapi di kursi tamu yang biasanya disediakan untuk anak magang dan konsultan. Dasinya sudah dilepas. Kemeja tidak dikancing di leher seolah-olah dia ingin menunjukkan ketidakpedulian santai, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rona merah di wajahnya atau kedutan di rahangnya. Bu Ratna telah dilarang masuk ke ruangan sebelum rapat dimulai. Rupanya, dia tetap mencoba masuk, menuntut seseorang menghormati warisannya. Keamanan dipanggil. Dia pergi sambil menggerutu tentang perburuan penyihir dan pengkhianatan, tetapi tidak ada yang mengikutinya, bahkan Bima sekalipun. Pak Wibowo berdiri dan membacakan mosi terakhir dengan lantang seolah-olah itu adalah pidato duka. Bima Wijaya ditempatkan pada cuti administratif sambil menunggu tinjauan tata kelola penuh. Sesuai protokol klausul, akses ke sistem eksekutif, berkas personel, dan komunikasi investor akan dicabut hingga tinjauan dewan selesai. Bima membuka mulutnya, tidak ada yang mendengarkan. Dia bahkan tidak membantah. Bu Irma menggeser sebuah dokumen di atas meja, selembar kertas terakhir di gedung yang penuh dengan kertas. Aku membacanya. Aku menandatanganinya. Aku menyaksikan saat stempel perusahaan ditekan ke kertas di samping namaku. Bunyinya mendesis, suara lembut dan final dari otoritas yang kembali ke tempatnya. Aku berdiri, berjalan sekali mengelilingi meja, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk merasakan kembali bobot tempat ini. Untuk mengingat setiap malam yang kuhabiskan memperbaiki apa yang orang lain rusak, setiap kali aku disalahkan agar klien tidak pergi. Setiap proyek yang kutahan dengan lakban dan kegigihan sementara orang-orang seperti Bima menyebut diri mereka visioner karena mendaur ulang slogan dari LinkedIn. Aku berhenti di kursi Pak Surya. Terlihat lebih kecil dari yang kuingat. Aku meletakkan satu tangan di sandarannya, memejamkan mata, menghirup keheningan.
Bukan kemenangan, bukan balas dendam, hanya keseimbangan. Pemulihan. Pak Surya pernah memberitahuku, kekuasaan bukanlah sesuatu yang kau ambil. Itu adalah sesuatu yang orang lain lepaskan ketika mereka lupa siapa yang membangun tembok sialan ini. Dia memberiku sebuah binder, sebuah klausul, sebuah kepercayaan. Mereka memberiku keheningan mereka. Aku membuka mata dan mereka semua menatapku sekarang. Setiap orang dari mereka. Aku tidak tersenyum. Aku tidak perlu, karena bangunan itu tidak lagi terbakar. Itu milikku, dan aku di sini bukan untuk membersihkan kekacauan. Aku di sini untuk mengurus rumah ini. Terima kasih banyak telah menonton, para senior cerdik. Berlanggananlah agar Teko Kopi tetap menyeduh balas dendam. Mantan rekan kerjamu tidak akan tahu apa yang menimpa mereka.